Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwah sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin, yaitu mengkaji kitab-kitab berkenaan dengan ilmu-ilmu inti ya di dalam Islam. Itu diantaranya adalah fikih. Setelah terserang beberapa lama ya, kita baru bisa melanjutkan kajian fikih ya dari kitab Kifayatul Ahyar yang berisi fikih mazhab Syafi'i ya, tapi kita juga ingin memahami ya bagaimana dari dalil yang digunakan ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan air mustakmal ya. Iya, bukan Pak, yang fikih Pak. Oh, yang fikih, penyakit saya ya? Iya, yang kemarin Bapak perlihatkan. Ya. Qala ya musannif rahimahullah, penulis kitab Kifayatul Ahyar ini berkata, wa tahirun ghairu mutahirin. Halaman 8, Pak. Ya. Dan air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, ini adalah macam yang kedua ya. Yang ketiga ya. Yang pertama itu kan tahir mutahhir ghairu makruh, yang kedua tahir mutahhir makruh ya wa huwal ma'ul musyammas, dan yang ketiga tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Hadza huwal qismu tsalis, ini adalah pembagian yang ketiga, min aqsamil ma'i, dari pembagian air, wa huwal ma'ul mustakmalu, yaitu adalah air yang digunakan fi raf'il hadasi, di dalam menghilangkan hadas ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar, au izalatin najasi, atau menghilangkan najis, idza lam yataghayyar, apabila tidak berubah, wala zada wajnuhu, dan juga tidak bertambah beratnya, wa huwa tahir, dan dia itu tahir ya. Tahir itu maknanya artinya bisa digunakan secara adat, untuk adat ya. Tahir itu ghair mutahhir ya, artinya tidak bisa digunakan di dalam hal ibadah ya. Kalau dalam hal adat bisa ya, untuk mencuci kaki, cuci tangan ya, untuk mandi ya, secara adat ya, tapi kalau untuk ibadah tidak. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, karena sabda atau dengan alasan atau dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul ma'a tahuran la yunajisuhu syai'un. Allah menciptakan air yang suci mensucikan. Tahur itu suci ya, dan mensucikan, ila ma ghayyara ta'mahu aw rihahu, kecuali yang merubah rasa atau aromanya ya. Wa fi ibni majahin aw launahu, atau warnanya, wa huwa dhaif, wa tsabitu, dan yang sabit yang kuat, ta'muhu aw rihuhu faqat, ya rasanya atau aromanya saja ya. Tetapi memang hadis ini dhaif ya, jadi dijelaskan misalnya oleh Ibnul Mulakin ya di dalam kitab Badrul Munir ya, kalau hadis awalnya ya, redaksi awal dari hadis ini memang
sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri ya, juga di sebagaimana dalam Bulughul Maram misalnya disebutkan ya, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, itu redaksi sampai situ memang sahih ya, disepakati kesahihannya. Hanya untuk pengecualiannya itu lemah ya, dhaif hadisnya. Karena di dalam hadis yang dari Abi Umamah Al-Bahili itu ya, ada rawi yang bernama Rushdin bin Sa'ad ya, dia tidak kuat ya, sehingga dinilai dhaif. Sebagaimana juga sebetulnya dijelaskan oleh Imam Nawawi sendiri ya, tentang kedhaifan hadis pengecualian ini. Cuman para ulama menjadikan ini sebagai batasan ya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Munzir yang menukil adanya ijma ya dari para ulama tentang tiga hal ini ya, tentang rasa, aroma, dan juga warna. Jadi memang dalilnya bukan dari hadis dhaif itu, tetapi ijma para ulama dengan melihat keumuman syariat ya, ada hadis-hadis lain ya, dengan mengumpulkan dalil-dalil lain ya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai pengecualian ya. Karena kan untuk mengetahui air itu tercampur oleh najis atau bukan, ukurannya seperti apa gitu kan ya. Jadi dengan ketiga hal ini menjadi ukuran ya, ketika dia dirubah dengan sesuatu yang najis, maka menjadi najis ya. Tetapi berdalil dengan hadis ini untuk ma'ul musta'mal ini tidak kuat ya, berdalil dengan hadis ini tidak kuat ya. Karena di samping hadisnya dhaif juga sebetulnya tidak pas kalau dijadikan dalil untuk ma'ul musta'mal ya. Wa hal huwa tahurun yarfa'ul hadatsa wa yuzilun najasa ya, atau najisa ya. Dan apakah dia itu suci bisa mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis? Fihi khilaf, ada perbedaan pendapat. Al-mazhabu annahu tahurun ya, al-mazhab maksudnya di dalam mazhab Syafi'i ya, dia itu adalah tahur, suci dan mensucikan. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum ma'a syiddati i'tina'ihim bid-dini, karena para sahabat ya radhiyallahu anhum bersamaan dengan sangat perhatiannya mereka kepada agama ya, i'tina'ihim bid-dini, maka yajma'unahu liyatawaddau bihi tsaniyan ya. Jadi menurut apa yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, ma'ul musta'mal itu ghairu tahur ya, tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Dan ini memang adalah dalil yang paling kuat ya. Dan menurut Imam Nawawi yang beliau sebutkan ya di dalam kitab beliau ya, misalnya Al-Majmu' ya, Syarah Muhadzab, beliau mengatakan bahwa memang dalil yang paling kuat untuk menyatakan air mustakmal itu adalah suci tapi tidak mensucikan adalah ini dalilnya, yaitu adalah bahwa para sahabat ya yang keadaan mereka itu sangat perhatian terhadap agama, masalah pengamalan agama termasuk bersuci, mereka tidak mengumpulkan air bekas karena mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan
untuk kemudian digunakan kedua kalinya. Tidak pernah dinukil seperti itu. Walau kana dzalika sa'igan la fa'aluhu. Kalau hal itu memang boleh dilakukan, ya, boleh terjadi, ya, sa'igan, niscaya mereka akan melakukannya. Waqtalafal ashabu fi illati man isti'malihi thaniyan. Dan para sahabat, maksudnya para sahabat di mazhab Syafi'i berbeda pendapat di dalam menyebut ilat, alasan tidak bolehnya menggunakan air mustakmal itu untuk kedua kalinya. Ilatnya ini apa? Ya, fas-shahih, maka yang sahih annahu ta'adda bihi fardun. Ya, karena air mustakmal tidak boleh lagi digunakan karena tidak tahur lagi, sudah digunakan untuk bersuci yang wajib. Wakila, dan dikatakan, ada yang berkata, kila ini sigot tamrid, ya, artinya dengan bentuk lafad menunjukkan lemah gitu. Dikatakan katanya itu lemah. Ya, jadi menunjukkan pendapatnya lemah, yaitu li'annahu ta'adda bihi ibadah. Karena, ya, telah dilaksanakan dengannya atau telah digunakan untuk ibadah. Kalau ibadah berarti maknanya umum, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, sedangkan yang pertama tadi yang paling kuat karena yang wajib. Karena sudah digunakan untuk tohara wajib. Berarti kalau digunakan tohara sunnah tidak jadi mustakmal. Ya, supaya lebih jelas kita lihat dulu pengertian air mustakmal biar tidak salah paham. Apa sebenarnya ma'ul mustakmal itu? Mungkin tidak sedikit dari kita yang menganggap air mustakmal itu adalah yang tersisa di bak mandi, misalnya yang tersisa di ember yang kemudian terkena dari yang kita ciduk, apakah itu mustakmal? Ya, ini pengertian yang paling jelas saya dapatkan dari Imam Al-Qarafi, ya, sebagai ulama yang besar di dalam mazhab Malik, ya. Beliau mengatakan al-ma'ul ladzi iktasala bihil insanu, air yang telah digunakan oleh orang untuk mandi au tawaddu'a bihi atau berwudu, yuqalu lahu, dikatakan, ya, disebut al-ma'ul mustakmal, air mustakmal. Apa? Ya, fahuwa al-ma'ul mutasakitu. Ya, yaitu air yang berjatuhan. Ya, air yang berjatuhan minal a'dha'i ba'da ghusliha, dari anggota badan, anggota yang dibasuh, ya, kalau anggota wudu ataupun anggota mandi, ya, kalau mandi seluruh badan setelah mencucinya. Ya, walaisa huwal ma'ul baqi fil ina, tuh, ya, jelas. Dan bukan air yang tersisa di bejana alladzi yaktariful insanu minhu, ya, yang diciduk oleh orang tersebut darinya. Jadi dari pengertian ini jelas yang dimaksud ma'ul mustakmal, air mustakmal itu adalah yang berjatuhan dari anggota wudu atau dari badan setelah mandi. Misalnya kita wudu, ya, bekas wudu kita tampung lagi airnya di ember gitu misalnya. Nah, ini baru air mustakmal. Tapi yang tersisa di dalam bejananya itu bukan mustakmal. Ya, dari pengertian ini jelas yang dimaksud dengan air mustakmal itu. Ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, ya, di dalam mazhab beliau yang
yang qadim, yang lama, ya, tentang ma'ul musta'mal ini. Qadim itu kan artinya ketika beliau sedang di mana itu mazhab qadimnya Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Ketika beliau di Irak, ya. Ya. Sedangkan mazhab jadidnya di mana? Di Mesir, ya. Jadi dalam mazhab qadimnya Imam Syafi'i, ma'ul musta'mal, ya, menurut beliau awalnya, ya, ketika di mazhab qadim itu baik digunakan untuk yang wajib ataupun yang sunnah itu tetap tahur, suci dan mensucikan. Itu mazhab qadim beliau. Ya, sedangkan mazhab jadidnya, di dalam mazhab jadid beliau, ya, yang wajibnya ghairu tahur, ya, tahir ghairu mutahhir, ya. Suci tapi tidak mensucikan untuk yang wajib. Nah, untuk yang sunnahnya, ya, nah ini ada dua riwayat, ya, kalau tidak salah. Ada yang mengatakan tahur, ada yang mengatakan ghairu tahur. Untuk digunakan yang sunnah. Kalau yang wajib tadi jelas, ya, ghairu tahur. Tetapi yang lebih kuat, ya, untuk yang sunnahnya ini adalah tahur. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Penulis kitab Kifayatul Ahyar ini, ya, Al-Hisni. Ya, jadi karena telah digunakan untuk yang wajib. Kalau untuk yang sunnah itu berarti masih tahur dan tidak dianggap sebagai musta'mal. Ya. Nah, lalu ilahnya yaitu tadi, ya, ilatnya itu adalah karena sudah dipakai untuk bersuci dari yang wajib. Ini yang paling kuat. Kalau Imam Nawawi menyebut ilahnya itu karena laisa ma'an mutlakon. Bukan lagi air yang mutlak. Karena memang syarat dari boleh, ya, air itu menjadi tohir mutohir itu kan harus ma'ul mutlak, ya. Itu disepakati oleh para ulama. Nah, jadi Imam Nawawi lebih cenderung menyebut bahwa alasan ma'ul musta'mal ini tidak boleh, tidak bisa untuk bersuci karena dia tidak lagi mutlak airnya, kata beliau. Ya. Sedangkan menurut Imam Ar-Rafi'i, Ar-Rafi'i tentu adalah pendahulunya dari Imam Nawawi, dan oleh Imam Nawawi banyak dikoreksi, ya, apa yang ditulis oleh Imam Ar-Rafi'i ini, dan tentu yang paling kuat adalah Imam Nawawi, ya, dibanding dengan Ar-Rafi'i itu. Dan menurut Imam Ar-Rafi'i ini sebagaimana di Kifayatul Ahyar ini disebutkan qila tadi itu. Ini menurut Imam Rafi'i sebetulnya. Jadi alasannya karena sudah digunakan untuk ibadah. Berarti kalau begitu yang sunnah juga tetap dianggap musta'mal. Ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan apa gambaran perbedaan dari ilah ini, dari alasan ini. Wa tadharu faidatul khilafi fi surataini. Dan nampak faidah perbedaan pendapat ini di dalam dua gambaran. Al-ula yang pertama, fi ma'in ustumila fi naflit toharoti. Ya, pada air yang digunakan dalam sunnah toharoh. Jadi toharoh yang sunnah, yang tidak wajib. Apa itu toharoh yang sunnah? Contohnya, kata jadidil wudu'i. Memperbaharui wudu. Jadi tidak batal, cuman dia ingin wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu. Berarti kalau tajdidul wudu itu hukumnya wajib atau tidak? Tidak, sunnah.
tidak wajib. Kalau misalnya dia berhadas mau sholat, ya dia berwudu, kan itu wajib. Kalau ini hanya sebatas tajdidul wudu saja, memperbaharui wudu. Ya. Bukan ragu-ragu, dia ingin menambah wudunya lagi, Pak. Bukan ragu-ragu. Wal agsalil masnunati, dan pencucian yang sunnah. Ya. Pencucian yang sunnah, yang makanya kan di dalam wudu kan ada yang sunnahnya, ada yang wajibnya. Seperti berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, itu dianggap sunnah ya di dalam mazhab Syafi'i. Kecuali di dalam mazhab Hanbali ya dianggap wajib, karena memang dianggap bagian dari wajah. Jadi memang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan wajib semuanya, yang 4 hal itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu semuanya wajib. Yang selain itu, nah ada yang dianggap sebagai sunnah. Nah, yang untuk mencuci anggota wudhu yang sunnah ini, berarti menurut alasan dari Imam Nawawi ataupun yang dikuatkan tadi karena untuk hal yang wajib, berarti bukan mustakmal. Ya, tidak ghairu tahur, yang sisa dari yang digunakan yang setelah mencuci yang sunnah. Wa ma'il guslati tsaniyah wa salisah. Dan dalam wudu pun, dalam anggota wudu yang wajib pun kan, yang wajibnya hanya sekali. Yang 2 kali sudah tidak wajib, itu masuknya sunnah. Ya, yang ketiga kali juga sama. Ya kalau enggak rata ya enggak sah, Pak. Kalau enggak kena itunya. Ya. Fa'ala sahih, maka menurut yang sahih yakunul ma'u tahuron. Nah, itu tadi berdasarkan bahwa ma'ul musta'mal itu ilahnya karena digunakan untuk yang wajib. Berarti kalau digunakan yang sunnah ya tetap dia tahur gitu. Li'annahu yata'adda bihi fardun. Ya, karena yang ma'ul musta'mal itu hanya digunakan untuk yang wajib. Wa 'ala dhaif, dan berdasarkan pendapat yang dhaif yang beliau sebutkan ya dengan kila tadi di atas, la yakunu tahuran. Ya, tidak lagi mensucikan. Li'annahu ta'adda bihi ibadah. Ya, karena telah digunakan untuk ibadah dalam arti mencakup yang wajib dan yang sunnah. Wala khilafa anna ma'ar rabi'ati tawurun. Ya, dan tidak ada kalau untuk mencuci yang keempat kali itu tidak ada perbedaan bahwa airnya tetap tahur. Kenapa? Ya, alasannya berikutnya. Li'annahu lam yata'adda bihi fardun wala hiya masyru'atun. Ya, karena pencucian yang keempat itu kan bukan sesuatu yang wajib, ya, digunakan untuk yang wajib, dan juga dia tidak disyariatkan, artinya sunnah juga tidak gitu. Dan juga bukan ibadah, kan tadi ta'adda bihil ibadah, ini bukan ibadah. Jadi sepakat kalau yang keempat itu tidak menjadi musta'mal. Wal ghuslatul ula ghairu tahurin 'alal illatain. Ya. Pencucian yang pertama tidak tahur ya, mau dengan 2 alasan di atas, mau karena ta'adda bihil fi fardun atau ta'adda bihil ibadah, ya sama-sama ghairu tahur ya, pencucian yang pertama. Li ta'adil fardhi wal ibadati bima'iha. Karena digunakan untuk yang wajib dan juga yang ibadah ya, baik wajib atau sunnah, dengan airnya. Itu yang pertama gambarannya. Sehingga ketahuan perbedaannya itu di situ. Asyuratu tsaniyah, ya gambaran yang kedua, al-ma'ul ladzi iktasalat bihil kitabiyatu an haidin. Air yang digunakan mandi
oleh seorang perempuan ahli kitab. Ahli kitabnya orang kafir. Ya, cuman dalam kondisi tertentu memang oleh Allah kan dibolehkan wanita ahli kitab ini dinikahi oleh lelaki muslim. Ya, jadi ada air yang digunakan mandi oleh wanita ahli kitab karena setelah dia haid, ya, bersuci dari haidnya, litahilla dari halla yahillu, ya, litahilla li zaujiha al-muslimi, gitu ya. Agar dia menjadi halal setelah bersuci dari haidnya itu bagi suaminya yang muslim. Hal huwa tahurun, apakah itu tahur? Jadi air bekas mandinya wanita ahlu kitab itu apakah tahur ataukah tidak, apakah mustamal ataukah tidak. Yan bani ala annaha lau aslamat, ya, hal yalzamuha i'adatul ghusli. Ya, dibangun di atas bahwa kalau dia masuk Islam, perempuan itu masuk Islam, apakah dia wajib mengulangi mandinya? Wa fihi khilaf, ya. Padanya ada perbedaan pendapat. In qulna la yalzamuha, jika kita katakan tidak wajib mengulangi mandinya, fa huwa ghairu tahur, ya, maka air itu tidak mensucikan. Wa in qulna yalzamuha i'adah, kalau kita katakan dia wajib mengulangi mandinya, ya, apa, i'adatul ghusli wa huwa sahih, dan ini yang sahih. Fa fil ma'il ladzi ista'malathu halal kufri wajhan, maka pada air yang digunakan olehnya pada saat dia kafir, dalam keadaan kekafirannya, wajhan, ada dua bentuk. Mabniyani ala illat alal illataini, yang dibangun di atas dua ilat. In qulna, jika kita katakan innal illata ta'addi ta'addil fardi, ilatnya karena telah digunakan untuk fardu, fal ma'u, ya, ghairu tahur, maka airnya tidak suci. Wa in qulna innal illata ta'addil ibadah, ya, dan jika kita katakan ilatnya itu adalah dilaksanakannya ibadah, fahuwa tahur, maka dia itu tahur. Li'annal kafirah laisat min ahlil ibadah, ini yang digaris bawahinya. Karena orang kafir itu bukanlah ahli ibadah, ya. Jadi kalau misalnya air yang digunakan mandi karena alasannya ta'addi bil ibadah, ya, itu justru menjadi tetap tahur, ya, bukan menjadi maul mustamal. Ya, tetapi kalau misalnya ilatnya adalah fardu, ya, maka dia menjadi ghairu tahur karena mandinya perempuan tersebut adalah wajib. Ya kan, mandi wajib setelah haid itu karena berkenaan dengan menjadi halal bagi suaminya yang muslim. Begitu. Ketika dia masuk Islam, ya, dia harus mengulangi lagi mandinya. Allah alam, ya. Ini gambaran yang kedua, ya, terlihat perbedaan dari perbedaan ilat ini. Wa'lam, dan ketahuilah anna zaujah al-majnunah, bahwa istri yang gila, idza hadat, apabila dia haid, wa ghassalaha zaujuha, dan dimandikan oleh suaminya, hukmuha hukmul kafirah fi madzakarna,
hukumnya adalah hukum wanita kafir ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan ya. Karena memang bukan ahli ibadah ya, orang gila ini ya, sehingga airnya itu menjadi menjadi yakunul ma' tahurun ya, tetap suci, tidak suci ya, ghairu tahur ya, menurut yang sahih tadi itu. Ya, seperti halnya juga orang yang gila ya. Nah, ini adalah permasalahan yang bagus yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam Sifatul Wudu. Ya, wa asqatahan Nawawi minar Raudhah, dan tidak disebutkan ya oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhahnya ya, Raudhatut Talibin. Wa alam annal ma'a alladzi tawaddu'a bihi shabi ghairu tahurin. Dan ketahuilah bahwa air yang digunakan oleh anak kecil ya untuk berwudu itu tidak tahur. Wa kadzal al ma'ul ladzi yatawaddu'a bihil mutanaffil. Begitu juga air yang digunakan berwudu oleh orang yang melakukan yang sunnah ya, wa kadza man la ya'taqidu wujuban niyati ala sahihil jami. Ya, begitu juga orang yang tidak meyakini ya wajibnya niat ya secara sahih ya fil jami ya di dalam seluruhnya. Ya. Karena mungkin dia menjadi maul mustakmal itu ya. Summa madamal ma'u mutaraddidan alal udwi ya, kemudian selama air itu masih berpindah ya dari anggota wudu, la yathbutu lahu hukmul isti'mal. Ya, tidak ditetapkan baginya hukum isti'mal, ya, hukum mustakmal, walau jarul ma'u min udwil mutawaddi ila udwin akhar. Nah, kalau air itu berjalan atau berpindah dari anggota wudu, anggota orang yang berwudu ke anggota yang lain, maka dia menjadi mustakmal. Jadi kalau di dalam satu anggota wudu dia tidak dianggap mustakmal. Tapi kalau berpindah ya, misalnya dari tangan kanan ke tangan kiri ya, ataupun ke kaki ya dan sebagainya, itu menjadi mustakmal. Hatta walau in taqala min ihdal yadain ilal ukhra itu ya. Sampai kalau dia berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, sara mustakmalan, dia menjadi mustakmal. Ya, walau intaqalal ma'u alladhi yaglibu fihil intiqal, kalau air berpindah yang dominan ya pindahnya itu min udwin ila maudin akhar min dalikal udwi, dari satu anggota wudu ke tempat lain dari anggota tersebut. Ya, kal hasili inda naqlihi, seperti yang terjadi ketika dipindahkan minal kaffi ila sa'idi. Ya, dari telapak tangan ke sa'id itu yang sebelah sini ya, tangan yang sebelah sini ke atasnya. Ya, waraddihi ilal kaffi wa nahwihi, dan mengembalikan ke telapak tangan dan yang semisalnya, la yaduru intiqaluhu. Ya, tidak
memadorotkannya perpindahannya itu wa in horokohul hawa'u dan walaupun di oleh udara oleh angin ya, dibawa oleh angin ya. Gitu. Jadi selama dia masih berada di satu anggota wudu ya, dia tidak dianggap sebagai mustakmal ya. Wahiyya mas'alatun hasanatun dzakaraha ar-Rafi'i fi akhiril babi tsani, dan ini adalah permasalahan yang bagus yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i ya di akhir bab yang kedua dari bab abwabil tayammum. Wa ahmalahan Nawawi, dan tidak disebutkan oleh Imam Nawawi karena Imam Nawawi itu kan meringkas kitab Imam Ar-Rafi'i ya. Di dalam kitab Rawdatul Talibin ya, dan juga sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya tentang kitab-kitab yang tamat ya di dalam mazhab Syafi'i, itu di video sebelumnya sudah kita bahas, termasuk kitab Al-Minhaj ya, Minhajut Talibin ya. Jadi tidak disebutkan oleh Imam Nawawi illa annahu dzakarahu min ziyadati raudhah, hanya saja beliau menyebutkan di sini dari tambahan raudhah. Maksud tambahan raudhah itu masih di kitab raudhah, cuman hal-hal yang ditambahkan oleh Imam Nawawi yang tidak disebutkan oleh Imam Rafi'i. Annahu law infasala al-ma'u min ba'di a'dha'il junubi, kalau terlepas air dari sebagian anggota tubuh orang yang junub ila ba'diha ke sebagian yang lain ya, wajhan ada dua bentuk, al-asoh yang paling sahih indal Mawardi warruyani ya, menurut Imam Al-Mawardi dan Ar-Ruyani, annahu la yadurru, bahwa dia tidak berpengaruh ya, tidak memadaratkan, wala yasiru mustakmalan ya, dan tidak menjadi mustakmal. Waraji indal khurasaniyin, dan menurut khurasaniyin annahu yasiru mustakmalan, bahwa dia menjadi mustakmal. Wa qala al-imam, dan imam siapa ini maksudnya? Inna naqlahu inna qalahu qasdan ya, soro mustakmalan ya. Biasanya yang disebut imam ini wallahu alam Imam Al-Juwaini mungkin ya. Harumain ya, Al-Juwaini, Harumain Al-Juwaini. Maka dia menjadi mustakmal, wa illa fala, jika tidak maka tidak ya. Wa sahahan Nawawi fi tahqiq annahu yasiru mustakmalan, dia menjadi mustakmal ini dalam mandi berarti ya, mandi junub ketika berpindah dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh lain ya. Dan yang sahih ya biasanya menurut Imam Nawawi yang rajih ya, itu menjadi mustakmal. Wa sahaha Ibnu Rif'ah annahu la yasiru mustakmalan, Ibnu Rif'ah mengatakan dia tidak menjadi mustakmal ya. Jadi memang yang paling rajih, sehingga Imam Nawawi ini dia sebagai muhakkik ya di dalam mazhab Syafi'i, para ulama ya sepakat ya, ulama berikutnya itu apa yang dikuatkan oleh Imam Nawawi sebagai mazhab Syafi'i itu yang lebih kuat, karena keilmuan beliau ya yang lebih tinggi ya daripada yang lainnya. Jadi ketika ada yang berbeda antara Imam Nawawi dengan Ar-Rafi'i, maka yang dikuatkan itu adalah Imam Nawawi ya. Karena beliau sangat mendalam di dalam pengkajian dalil-dalilnya.
Ya. Walau in ghamasa junubun fimain, kalau orang yang junub itu menenggelamkan dirinya ya di dalam air yang di bawah kulat 2 kulah, wa amma jami'a badanihi, dan meratakan ya ke seluruh badannya, summa nawa, kemudian dia berniat, irtafa'at janabatu bila khilaf, kejunubannya itu terangkat tanpa ada perbedaan pendapat. Artinya dia sudah sah mandi junubnya ya. Air itu bisa sebagai untuk mensucikan. Wasarul ma'u musta'malan binisbati ila ghairihi. Nah, airnya menjadi mustakmal dinisbatkan kepada yang lainnya, wala yasiru musta'malan binisbati ilaihi, dan tidak menjadi mustakmal bagi dirinya. Jadi kalau bagi orang lain jadi mustakmal, bagi dirinya tidak. Saraha bihil Khwarizmi, ya, dinyatakan secara jelas oleh Khwarizmi, hatta innau qala, sampai dia berkata, lau ahdatsa hadatan saniyan halain ghimasihi, kalau dia berhadas yang kedua kalinya ketika dia berada di dalam air itu, jaza irtifa'u bihi, dia boleh menghilangkan hadasnya, hadas besarnya dengan mandi itu untuk kedua kalinya. Ya, wa innawal junubu qabla tamamil inggimas, kalau dia berniat, ya, orang yang junub itu berniat sebelum sempurna mencelupkan diri ke air itu, irtafa'at, ini memang detail ya dalam masalah fikih itu, kadang kedetailan seperti ini yang menjadi sangat teliti ya dalam masalah fikih itu. Irtafa'at janabatuhu anil juz'il mulaki lil ma'i bila khilafin, ya. Maka kejunubannya itu terangkat dari bagian yang bertemu dengan air. Wala yasirul ma'u musta'malan, dan airnya tidak menjadi mustakmal. Balahu an yutimmal inggimas, tapi dia harus menyempurnakan inggimas. Jadi kalau yang tidak terkena air ya, pada saat dia mencelupkan diri ya ke air itu, yang terangkat janabahnya yang terkena air ya, yang tidak terkena air ya berarti belum terangkat. Ya, wa tartafiu in anhul janaba anil baqi ala sahihil mansus. Ya, jadi kalau ya tinggal disempurnakan lagi inggimasnya ya ketika mencelupkan diri itu, sehingga bisa juga terangkat. Jadi artinya tidak jadi mustakmal bagi dirinya ya dari anggota tubuh yang lain, bekas anggota tubuh dia yang lain, bagi anggota tubuh yang belum terkena air tidak jadi mustakmal kalau bagi dirinya. Sedangkan bagi yang lain itu menjadi mustakmal. Ya karena memang kalau mandi itu kan lebih membasuh anggota mandinya itu dianggap karena seluruh badan gitu ya. Jadi seperti halnya satu anggota dalam wudu ya gitu. Allahu alam, sehingga tidak menjadi mustakmal dari satu anggota tubuh ke anggota lainnya karena dianggap satu kalau dalam mandi itu. Karena kan mandi itu meratakan ke seluruh badan gitu ya. Mandi itu berbeda dengan wudu. Anggota yang dibasuhnya itu kan hanya anggota tertentu saja. Sehingga dari satu anggota wudu ke anggota wudu yang lain itu dianggap mustakmal. Berbeda dengan mandi ya. Mungkin seperti itu pendalilannya ya. Wallahu alam.
Dan ini yang sahih ya, yang sahih dalam madzhab mansus, bahkan mansus ada nasnya, maksudnya dari Imam Syafi'i. Jadi kalau disebut mansus, ada nas ketika di dalam fikih madhab, itu maksudnya adalah yang disebutkan langsung oleh imam madhabnya, bukan nas Quran dan hadis. Ya, tapi nas dari imam madhab kalau dalam masalah fikih madhab gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat lebih jauh lebih umum lagi tentang masalah air mustakmal ini ya. Perbedaan pendapat para ulama ya yang menganggap bahwa air mustakmal itu memang kalau jadi mustakmal ya tadi karena sudah digunakan untuk hal yang wajib, dan kata Imam Nawawi sudah tidak menjadi mutlak lagi airnya. Ya itu menurut mazhab Syafi'i ya jelas tahir ghairu mutahhir ya, suci tapi tidak mensucikan. Begitu juga menurut mazhab Hanafi ya. Nah, sedangkan menurut mazhab Malik dan sahabat-sahabatnya, mereka memakruhkannya. Gitu. Jadi kalau makruh berarti masih bisa digunakan, cuman makruh. Ya, dan mereka tidak membolehkan tayamum selama masih ada air mustakmal itu. Ya. Nah, sedangkan kelompok ulama lain, misalnya Abu Thawr, Daud dia Al-Zahiri ya, mazhab Zahiri, dan juga sahabat-sahabatnya, itu tidak membedakan antara air mustakmal dengan air yang lainnya, tetap ya air yang mutlak. Ya, jadi ini ikhtilaf para ulama. Dan dalil yang paling kuat ya ini bisa bisa dibandingkan lah ya, dalil-dalil ini mana yang lebih kuat ya. Menurut Imam Nawawi dalil yang paling kuat di dalam menyebut bahwa air mustakmal ini tidak bisa lagi digunakan untuk mensucikan adalah tadi ya, karena tidak dinukil para sahabat ya yang mengumpulkan gitu air itu, air yang bekas, padahal mereka sangat perhatian terhadap agama, dan di zaman itu kan air itu sangat sedikit gitu ya. Kalau memang boleh digunakan lagi air mustakmal itu, karena sangat minim sekali kan air pada zaman beliau itu. Kenapa tidak dikumpulin lagi gitu untuk ini? Dan beliau memandang ini menunjukkan airnya sudah tidak mutlak lagi. Nah, sedangkan dalil orang yang mengatakan air mustakmal ini bisa digunakan, ya artinya tidak tetap dia tohur ya, tohir mutahhir, bisa mensucikan. Itu dengan alasan hadis para sahabat berlomba-lomba ya untuk mengambil air bekas wudu Nabi SAW. Ini dalam Sahih Bukhari ada itu. Ya, kadu yaktatilun, mereka hampir berkelahi ya, artinya maksudnya berebut ya, mereka berebut mengambil air bekas wudu Nabi untuk digunakan kembali. Nah, itu dua dalil itu yang masing-masing kuat ya, silakan bisa dibandingkan ya, mana kemudian yang bisa diambil ya oleh kita. Cuman ya kita harus memahami gitu ya, masing-masing madhab, masing-masing pendapat yang dipilih ini bagaimana pendalilan mereka ya, kesimpulan mereka ya, begitu ya. Kita
silakan saja memilih yang menurut kita lebih kuat. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ya gambarannya seperti itu, karena kita membahas mazhab itu agar ada gambaran yang lebih rinci ya, bagaimana mereka membangun permasalahan fikih. Nah, fikih itu kan maknanya adalah al-fahmu dakik gitu ya, pemahaman yang mendalam gitu, sehingga membutuhkan kecermatan, ketelitian. Permasalahan-permasalahan itu sangat rinci. Ya. Jadi beda kalau ketika saya membahas misalnya perbandingan mazhab langsung ya, disebutkan nih dalilnya dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya, pernah saya bahas. Tapi ketika kita melihat ke kitab mazhabnya langsung, itu kan banyak rincian-rincian yang tidak disebutkan sebetulnya. Ya, jadi ini memang dua khazanah ilmu fikih. Ya, yang pertama adalah al-fiqhul madhabi, ya, fikih madhab. Ya, yang kedua al-fiqhul muqarin, fikih perbandingan madhab. Ya. Orang itu mau mengikatkan diri pada madhab ataupun tidak, pada akhirnya dia harus memilih gitu kan. Pada akhirnya dia harus memilih mana yang mau diikuti. Begitu. Tetapi dalam masalah air mustamal ini ya, untuk kehati-hatian ya lebih baik kita tidak menggunakannya. Ya gitu. Jadi dan memang jarang juga kan orang yang mau mengumpulkan air bekas yang sudah digunakan tuh hampir tidak ada ya orang yang menggunakannya itu ya. Gitu ya, air ya alhamdulillah kan gitu, Allah memberikan dengan begitu melimpah. Saya kira tidak perlu menggunakan air mustakmal ini gitu ya. Zaman dulu ya buktinya di zaman Nabi tidak dinukil, itu yang dianggap paling kuat gitu kan dalilnya oleh Imam Nawawi itu. Ya, mungkin ada tanggapan atau apa, silakan. Ya. Yang apa tadi Ustaz? Yang la yaduru intiqaluhu wa inqarahu al-hawa. Iya. Itu maksudnya apa Ustaz? Meskipun dipindahkan atau diapakan oleh angin, dibawa oleh angin, maksudnya apa Ustaz? Bawa angin air, dibawa angin anggota lain atau gimana? Iya, itu yang mana tadi? Yang tentang masalah anggota wudhu tadi ya. Jadi kalau masih dalam satu anggota wudhu, misalnya di tangan ya, ini kan tangan ini satu anggota wudhu. Dari mulai telapak tangan sampai sikut kan, membasuh tangan itu. Wagsilu aydiyakum ilal marafiq. Wagsilu aydiyakum ilal marafiq. Nah, ketika airnya berpindah ya dari masih di dalam satu anggota wudhu, itu tidak dianggap mustakmal karena masih dalam satu anggota wudhu, dan meskipun itu dipindahkannya oleh angin gitu. Jadi si air dari tangan ini masih di tangan ini berpindah gitu kan, itu dipindahkan oleh angin, horokahal hawa'u. Jadi tidak dianggap mustakmal, kecuali kalau ini yang saya paham ya, kalau pindah ke anggota wudhu yang lain baru dianggap mustakmal. Makanya ketika berwudhu, yang sisa dari satu tangan ini ya sudah gitu kan, langsung dibuang.
sisa ini. Jangan ditampung lagi lalu pindahkan untuk yang bagian kirinya. Ya, karena itu jadi mustakmal. Ya, gitu. Khwarizmi maksudnya Khawarizmi sini ulama lain atau ulama ya, ulama. bukan yang ahli matematik gitu kan? Oh, bukan, Mbak. Bukan. Bukan. Ini ada ya ulama di mazhab Syafi'i juga, Al-Khwarizmi ada namanya. Ya, Pak Ruli. Waalaikumsalam. Video Ustaz saya nggak ada, memang tidak di-share atau di saya sedang gini. Yang mana, Pak? Kan video Ustaznya nggak nampak. Oh, gambar kameranya. HP saya mungkin saja. Oh, nampak. Kalau yang lain nampak kan ya? Nampak ada. Iya. Ada ya. Ini Ustaz yang pertama masalah pengertian daripada ma'ul musta'mal Iya. yang dibawakan oleh Al-Qarafi ya. Apakah itu juga diakui oleh oleh mazhab Syafi'i? Yang kedua, apakah istilah air musta'mal ini atau ma'ul musta'mal ini memang ada di empat mazhab ini? Dan siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu sendiri kan, karena air musta'mal seperti istilah fikih yang kemudian menjadi diakui atau berkembang di kalangan ahli fikih. Iya. Ada di Yang pertama pengertian yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi, kalau kita lihat dari sisi pendalilannya memang maknanya itu gitu, tidak ada yang lain. Karena kan dilihat dari tadi dalil yang paling kuat ya oleh Imam Nawawi, tidak ada para sahabat yang mengumpulkan bekas yang digunakan, artinya yang berjatuhan dari anggota wudu itu. Ya, begitu juga dalil yang tidak menganggapnya air mustakmal itu menjadi ghairu tahur, ya artinya tetap tahur, itu kan dalilnya juga karena para sahabat berlomba-lomba mengambil air bekas wudu Nabi, artinya yang sudah terkena anggota wudu Nabi gitu. Jadi dilihat dari sisi pendalilan itu ya maknanya itu air mustakmal itu, bukan yang tersisa dari bejana itu. Maksudnya gini, itu yang pertama kali memviralkan atau mengumumkan istilah air musta'mal itu dari siapa? Maksudnya yang pertama, yang kedua, yang Al-Qarafi ini apakah disebutkan di dalam kitab musta'mal mazhab Syafi'i, ataukah ada definisi dari ulama mazhab Syafi'i yang sama dengan Wallahu alam, Pak, saya belum menemukan definisi yang berbeda yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi ini. Ya, jadi zahirnya kan misalnya di dalam Kifayatul Akhirnya dikatakan mustakmal fi raf'il hadas au izalatin najas, itu jelas. Dengan bahasa mustakmal fi raf'il hadas wa izalatin najas itu jelas, artinya air itu telah melewati anggota wudu gitu, telah digunakan untuk bersuci ya, baik menghilangkan hadas atau najis. Kalau dia ada di bejana itu kan belum digunakan untuk mensucikan hadas atau najis. Saya kira definisi ini di seluruh ulama juga sama. Definisi dari ma'ul mustakmal yang dikemukakan ini hanya salah satu contoh definisi saja yang saya lihat lebih memperjelasnya tadi. tadi Al-Qarafi marojinya kitab apa? Kalau ini kan saya lihat di website Islamko itu disebutkan di dalam kitab Az-Zakhirah
Al-Qarafi ya. Kita mazhab fikih Maliki. Iya ya, itu kitab besar dalam mazhab Maliki. Ya, kemudian untuk yang mempopulerkan ini memang sudah menjadi pembahasan para ulama fikih. Buktinya di seluruh 4 mazhab ini ada pembahasannya. Air mustamal ini. Iya. Air mustamal ini. Di semua mazhab, Pak, pembahasannya ada. Kan tadi sudah dijelaskan air mustamal itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi itu sama ghairu tahur. Sedangkan menurut Imam Maliki, mazhab Maliki itu bisa digunakan, artinya tahur, cuman makruh kata beliau. Tapi kalau tidak ada yang lain selain daripada air mustakmal itu, jangan dulu tayamum, pakai dulu itu. Soal ini saya pernah dapat penjelasan bahwasanya pembagian haji seperti mughaladzah, mukhafafah, mutawassithah itu hanya ada di mazhab Syafi'i. Kiranya air mustamal itu hanya mazhab Syafi'i. Oh enggak, Pak, enggak. Di semua mazhab ada pembahasan mustakmal ini. Ya. Yang istilah mughaladzah ini saya kira sepertinya tidak hanya mazhab Syafi'i saja gitu. Yang lain juga. Allah alam, nanti kita bahas lagi tentang masalah itu. Ya, jadi memang masalah fikih ini kan justru mengkaji ya, membahas kasus-kasus baru gitu ya. Permasalahan-permasalahan baru yang di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu bisa jadi belum ada pembahasannya, belum dibahas. Ya, karena fikih ini kan konsennya membahas masalah-masalah baru yang butuh kepada penjelasan hukumnya. Masalah fikih ini. Iya, Pak? Iya. Iya. Itu airnya balik ke bak itu atau jatuh ke bawah, Pak? Kalau airnya di bawah 2 kulah itu jadi mustakmal, Pak. Ini kan syaratnya memang 2 kulah itu ya. Iya, kalau lebih dari 2 kulah itu tidak ini, Pak. Iya. 2 kulah itu kan sama dengan 160,5 liter ya. 1 bak mandi itu biasanya mencapai itu ya, bak mandi yang besar ya, itu udah mencapai 2 kulah. Ya, atau 191,25 ya, kilogram. Ya, jadi memang permasalahan air mustakmal ini kan tadi di awal disebutkan dunal kulatain ya. Di bawah 2 kulah. Ya, karena yang jangankan yang mustamal kan, yang najis saja kalau di atas 2 kulah ya tidak merubah ya dari ketiga hal ya, di salah satu dari 3 hal itu kan tetap dia tidak najis, tidak menjadi najis. Kalau 2 kulah itu di atas, iya 2 kulah ke atas itu. Ya. Jadi memang kalau saya lihat dari sisi madhab Syafi'i dalam toharoh ini lebih banyak ikhtiyat gitu ya, lebih banyak kehati-hatian. Seperti halnya air mustakmal gitu ya, dibangun di atas kehati-hatian gitu ya. Wallahu a'lam.
Ada lagi yang mau menanggapi atau menambah faedah? Air mustakmal dari anggota wudhu kita gitu. Tidak merubah warnanya, tidak merubah bau, tidak merubah rasa dan tentunya kata kira-kira itu bisa digunakan atau hukumnya masih tohirun atau tohirun ghairu mutahhir. Tetap Pak, kalau dia terjatuhi oleh air mustakmal ini tapi di bawah 2 kula Pak ya itunya ya. Oh alam Bu, saya belum tahu jawabannya kalau itu. Soalnya kan kalau yang ini dijelas yang dibahas secara jelas ini air yang langsungnya gitu, yang langsung mustakmalnya gitu ya. Kalau bercampur dengan air yang lain gimana itu Allah alam. Apalagi airnya kan lebih banyak dari yang mustakmalnya Pak ya. Oh Mbak, saya belum menemukan jawabannya. Mungkin yang lain ada yang tahu jawabannya. Soalnya saya baru juga sih di mazhab Syafi'i ini. Belajar di mazhab Syafi'i. Ya. Iya. Yang terkena air mustakmal ini, Pak. Karena yang dibahas di sini kan air mustakmalnya, bukan yang terkena air mustakmal. Di bawah 2 kula, Pak. Iya. Maka mungkin Pak Hafik tahu jawabannya, Pak. Ya. Atau Pak Sukron, ada yang lainnya juga. Kalau yang dibahas ini kan air mustakmal ya. Kalau dia bercampur dengan air lain, Allah alam maka masih disebut mustakmal atau tidak. Kalau terkena najis kan jelas itu, kalau merubah warnanya atau aromanya itu jelas jadi najis. Kalau najis, kalau ini kan air mustakmal ini sebenarnya dia tidak najis karena kan tohir. Jadi bedanya dengan air najis, kalau najis kan tidak tohir gitu. Jadi ghairu tohir, ghairu mutahhir. Kalau air mustakmal ini dia masih tohir, hanya tidak mutahhir saja gitu. Kalau disamakan, kalau kita samakan nanti dengan pembahasan yang berikutnya itu yang bercampur dengan kholatohu minat tohirat. Itu kan dilihat dari segi dominannya. Apakah dominannya itu campurannya itu sesuatu yang bersih, misalnya terkena kopi gitu ya. Ketika kopinya dominan ya berarti kan dia tidak lagi mutahhir. Saya kira mungkin air mustakmal juga sama dengan ini. Karena kan menurut Imam Nawawi, kenapa tidak digunakan? Karena bukan lagi mutlak, berarti kan ini sama dengan yang bercampur dengan tohirot, dengan kopi, misalnya dengan susu, dengan yang lain, ketika dia dominan di air itu.
Kalau air mustakmalnya tidak dominan, ya kalau disamakan dengan ini berarti tidak berpengaruh, Pak. Masih mutlak. Iya, insya Allah. Anak baru ingat Ustaz. Ya, gimana Pak? Kalau nggak salah pernah anak baca di Fik Sunnah Ustaz. Iya. Itu kalau nggak salah di sana dikatakan nggak mustamal Ustaz, nggak mustamal. Enggak ya. Karena alasannya itu ada hadis yang sahabat mencuci jenggotnya itu dengan mencuci tangan dengan sisa air yang ada di jenggot. Terus saya sabik itu berdalil yang sebagaimana yang antum katakan tadi, sesuatu yang suci itu terkena dengan benda yang suci tidak memberikan pengaruh. Artinya kan anggota tubuh manusia ini suci, jadi ketemu dengan air yang suci maka tidak berpengaruh dengan dan tersebut. Ya kalau dari segi sucinya tetap dia suci Pak, kan tohir. Tapi tidak mutahhir. Kalau masalah sucinya kan tohir, air mustamal itu tohir, cuman gue air mutahhir. Alasan itu tidak kuat saya kira. Karena kan tadi memang alasan yang tetap mustakmal itu tohur, itu tadi alasan bahwa para sahabat juga pernah. Cuman itu bisa dikaji lagi apakah memang itu kekhususan dari Nabi misalnya ataukah tidak, itu bisa ditelusuri lagi. Yang jelas kedua pendapat ini saya kira sama-sama kuat ya, silahkan aja kita memilih yang mana. Cuman dalam masalah ini saya lebih cenderung berkehati-hatian saja gitu, berhati-hati, lebih selamat. Iya, apalagi kan air banyak. Ya, mungkin itu dulu untuk pembahasan kita sekarang ini ya. Ini sebagai perangsang saja agar kita semakin terus mengkaji lagi, karena masalah fikih ini masalah yang sangat luas, sangat detail, sangat rumit juga. Apalagi kalau ini udah mulai mengenal dari dalil seperti ini memang agak cukup mendalam ya pembahasannya. Itu ya untuk pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.